Pak, Pak. Firman. 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 Satu view tambah. Luar biasa ya. Ini aja langsung nggak Pak? Kalau langsung kita di 10 Pak, baru nanti Pak. Pak Firman masuk. Masuk Pak. Apa kabarnya Pak? Ini Pak, dari Bali Pak. Dari Bali? Oh iya, ya. Nanti kita silakan sebentar. Kita sih langsung sana aja Pak. Iya, nggak apa-apa, di sini dulu. Kelihatannya dari sana belum ini. Apa sama aja Pak. Gerak. Takut tuh pen. Aku suka remat itu. Bagi lingkungan juga itu ditonton baik hati Pak salah satu. Kalau saya sih, mari yang saya lakukan. Komentar pasti dikomentar. Yaitu tentang rencana untuk pembelian BBM bersubsidi pakai non-cash. Dalam hal ini kami ingin menjelaskan Bapak Ibu sekalian bahwa rencana apapun yang akan dilaksanakan PSDM yang ada kaitannya dengan BBM, ada kaitannya dengan migas, minerba dan sebagainya, yang juga mempengaruhi akan melibatkan pemerintah daerah, itu kami berencana untuk selalu mengundang Bapak-Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Ibu sekalian itu merupakan pelaksana di daerah sebagai ujung tombak daripada apapun peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh SDM. Oleh karena itu sebelum suatu kebijakan ini kita akan laksanakan, kami tentunya akan memberikan informasi secara detail kepada Bapak Ibu sekalian. Khusus mengenai BBM bersubsidi, seperti Bapak Ibu ketahui bahwa target atau kuota yang disetujui oleh DPR untuk tahun 2013 itu 48 juta kiloliter, terdiri dari kira-kira 30 juta kiloliter premium, kemudian kira-kira 16 juta solar. Nah, jumlah segitu itu oleh Pak Andi Someng, beliau itu sebagai ketua kepala BPH Migas, itu dibagi ke seluruh Indonesia 500 berapa Pak? 530 pemerintah kabupaten dan wali kota dan kota. Kemudian apa sih bagian? Tentunya berdasarkan data-data yang kita punya tahun yang lalu. Berapa keperluan masing-masing daerah, dan itu biasanya nggak cukup. Jadi banyak permintaan dari Bapak Ibu sekalian ke kita, minta tolong dirubah kuotanya, nggak tolong ditambah. Ya nggak bisa, orang jumlahnya cuma 8, Bapak juga ada. Oleh karena itu, dan terus terang kita pemerintah, baik Pertamina maupun BBM Migas sampai sekarang belum bisa pasti, secara pasti sebetulnya kebutuhan kita itu berapa sih? Karena masing-masing SPBU itu data-datanya ya memang ada, tapi
tidak secara akurat, betul-betul secara elektronik bisa dikontrol. Sekarang subsidi kita itu kira-kira 200 triliun. Kalau itu 200 triliun itu ditambah listrik 100 triliun ya 300 triliun. Jadi subsidi kita itu hampir satu hari itu kira-kira 900 miliar Bapak. Seandainya kita puasa subsidi 1 minggu saja udah berapa ya? Untuk bangun macam-macam itu sudah beres. Tapi kaitannya adalah karena itu pemerintah betul-betul berusaha bagaimana cara mengendalikan, dan itu oleh karena itu bapak-bapak penegak hukum termasuk kepolisian daerah, Pak Wali Kota, Pak Bupati dan jajarannya kadis dalam macam itu betul-betul merupakan ujung tombak kami dan kita untuk memonitor dan mengontrol ini. Salah satu daripada usaha tentunya kalau jumlah penegak untuk ngawasin 87 juta sepeda motor ditambah lagi. Nah, oleh karena itu sambil Pertamina itu masang namanya RFID yang kelihatannya itu molor, dan saya juga bisa mengerti molor karena apa? Untuk RFID itu kan harus dipasang chip di seluruh depo Pertamina yang kira-kira ada 50 depo SPBU seluruh Indonesia, di pulau-pulau terpencil juga, plus juga SPDN Pak ya. SPDN itu untuk mengisi perahu-perahu nelayan, plus juga Pertamina PT itu harus masangin RFID pada motor 97 juta motor, plus belum pengadaannya, belum macam-macamnya. Jadi oleh karena itu RFID ialah nanti akan terpasang pada 1 tahun dan 1,5 tahun. Tapi in the meantime, pengawasan penggunaan daripada pemakaian BBM bersubsidi harus dilaksanakan. Di samping bapak-bapak juga mengawasi sendiri langsung. Oleh karena itu kita introduksi bahwa semua pembeli BBM bersubsidi harus dilaksanakan dengan non cash. Caranya bagaimana? Nanti akan minta Profesor Wirat ataupun Pak Andi Someng. Profesor Wirat adalah staf ahli menteri yang sebagai ketua daripada tim BBM ke BBG, dari konversi BBM ke BBG, plus juga untuk tim evaluasi daripada BBM non cash ini. Jadi untuk menjelaskan kira-kira mekanisme bagaimana. Yang jelas nomor 1, ini tidak memakai biaya lagi Pak. Biayanya nggak ada. Kemudian semua sudah siap, bank sudah siap, SPBU sudah siap. Ini sudah ada Suara Migas, ketuanya di situ Pak Eri, kalau berdiri ini. Pak Eri ini sebagai ketua Suara Migas, saya belum kenalkan diri ini. Pak Andi Someng sebagai kepala BPH Migas, kemudian Bu Umi sebagai direkturnya, yang duduk sebelah sana itu sebagai komite BPH, jadi yang ngurusin 48 juta kiloliter plus yang lain-lainnya termasuk Pertamax ya ini. Cukup tidak cukup yang disalahkan beliau sama kita. Itu aja. Pak Kira tolong coba presentasi mengenai sistemnya, sedang bagaimana sistem itu akan kita aplikasikan. Untuk sementara waktu kita nanti akan pakai pilot dulu mengenai pelaksanaannya. Silakan Pak Kira. Baik, terima kasih Pak Wamen atas waktunya, Bapak-bapak sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya menyampaikan konsep sistem pembayaran non tunai untuk BBM bersubsidi. Seperti sudah disampaikan Pak Wamen tadi, latar belakangnya adalah kita memiliki atau mensubsidi BBM sebanyak 48 juta kiloliter untuk tahun 2013 ini. Jadi
nilainya kira-kira hampir 200 triliun. Di mana seperti disampaikan Pak Wamen tadi juga sering diragukan database tentang jumlah, jenis pengguna, terus wilayah BBM di mana digunakan. Jadi kita hanya kerjasama dengan bank dan BI tentunya. Di samping itu, karena kita menggunakan infrastruktur yang ada, maka implementasinya dapat segera dilaksanakan di seluruh Indonesia. Jadi kebijakan yang seperti disampaikan, dijelaskan Pak Menteri tadi adalah semua transaksi BBM bersubsidi hanya dapat dibeli dengan cara non tunai. Swasta juga BI dipersilakan. Ya. Nah, untuk tahap awal, karena kita menggunakan fasilitas yang sudah ada, kita akan menggunakan prepaid card atau debit card. Jadi prepaid card yang sudah banyak di pasar sekarang, ada Brizi dari BRI, ada BNI, ada juga bisa dibeli dan bisa ditop up, bisa diisi. Ini sangat mudah sekali. Jadi dari sana nanti dengan transaksi perbankan kita tentu bisa mendapat jumlah, jenis pengguna, wilayah penggunaan BBM bersubsidi secara akurat dan kita dapatkan dan dilakukan di situ. Next, jadi ilustrasinya Bapak Ibu sekalian sangat sederhana sekali. Selama ini kalau kita masyarakat membeli BBM dari dispenser ke mobil atau ke motor, dia harus melakukan pembayaran. Selama ini bayarnya pakai uang tunai. Nah, inilah yang kita gantikan, tidak boleh lagi uang tunai, tapi harus menggunakan kartu, ya, kartu prepaid atau kartu debit. Next. Jadi alur proses dan informasinya sedikit nanti berbeda dengan yang ada sekarang. Kalau sekarang orang membeli BBM bayar dulu, nanti customer, masyarakat yang membeli BBM dia harus menggesek dulu di sini pembaca kartu. Setelah itu baru diisi BBM-nya dan datanya otomatis akan masuk ke bank. Bank nanti secara periodik akan menyampaikan datanya ke BPH Migas. Jadi ilustrasinya sangat sederhana sekali. Ya, Bapak sekalian, ini kartu inilah yang tadi disebut oleh Pak Miras. Ini kartu-kartu yang prepaid juga bisa flash yang dari mana nih, dari BCA. Pokoknya ini bisa nanti disediakan yang bagi yang nggak punya ya disediakan di bank, ya kan. Kemudian juga ini tidak seperti kalau misalkan beli kartu di listrik tuh Pak ya. Kalau listrik kalau nggak beli pasti mati ini, ya kan. Tetapi kalau ini coba Pak Miras sebelum ini, ya tadi slide sebelum ini, terus sebelum ini. Nah, kebijakan BBM bersubsidi hanya dapat dibeli dengan cara non tunai. Jadi tiap-tiap orang itu selalu punya pilihan. Kalau mau beli BBM bersubsidi ya pakai. Apakah berarti mandatori harus? Ya enggak juga. Kalau dia nggak mau beli ya silahkan, itu kan pilihan. Cuman kalau nggak punya kartu ya silahkan beli Pertamax gitu loh. Dan itu tidak tentunya saya tanya ke bagian hukum saya bahwa itu tidak melanggar HAM kan, orang pemerintah memberikan subsidi, ya kan? Ya untuk mendapatkan subsidi ya ribet sedikit lah, bayarlah dengan non cash. Ya kan? Terima kasih Pak Wamen atas penjelasannya. Next. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, ilustrasinya sangat sederhana sekali dan implementasinya juga sangat sederhana. Baik, berikutnya adalah tahapan pelaksanaannya. Tahapan pelaksanaannya kita akan secara gradual, jadi tidak langsung mengendalikan. Jadi ada 3 tahapan. Satu adalah tahapan mengajak budaya masyarakat untuk non cash dulu. Karena kebiasaan masyarakat kita selalu harus punya uang cash. Kalau nggak bawa uang cash rasanya nggak punya uang gitu. Nah ini pelan-pelan kita butuh waktu membudayakan non cash dengan prepaid card tadi.
di masa depan dalam mungkin 6 bulan sampai setahun kemudian kita akan lakukan identifikasi aman dan sebagainya, dan itu bisa di-entry di bank atau di SPBU. Ini yang saya ingin jelaskan sedikit lagi Pak ya, ini pada tahap kedua yang kita harapkan bahwa kartunya ini, kartu BBM bersubsidi ini akan dikeluarkan oleh bank, kemudian dengan logo daripada BPH Migas lah logonya itu. Ini yang bagi yang ingin membeli BBM bersubsidi, mereka itu nanti harus membuat fotokopi STNK, kemudian menukar dan dengan mendapatkan kartu BBM ini yang nanti sudah namanya, nomor polisinya, alamatnya, CC-nya dan sebagainya. Ini yang akan kita pakai sebagai moto-kontrol. Jadi begitu gesek langsung datanya itu masuk di bank, tanggal berapa, jam berapa, beli berapa, di mana dan sebagainya. Jadi kalau misalkan ada satu kartu yang digesek 1 hari 5 kali, nanti dalam laporan bank bulanan ke BPH Migas dan ke Pertamina dan kita itu ketahuan. Pak Susilo kayak saya itu punya kartu yang beli sampai 5 kali, itu kita tinggal lapor ke Pak Polisi. Ini Pak, ini ada namanya, ini alamatnya di sini, beli 1 minggu sampai 500 liter, tolong diperiksa. Karena berarti melanggar permen dan sebagainya. Jadi penindakannya nanti ke sana, kerjasama. Oleh karena itu fungsi daripada bapak-bapak kepolisian sangat penting ini. Ini jadi boleh saja mereka tukar-tukar. Nah itu pertama. Pertanyaannya juga, apakah mobil-mobil Mercedes, mobil Alfa boleh minta kartu? Ya boleh, tetapi kan kita harapkan hati nurani. Gak masuk SDNK bawa SDNK ke bank, mobil Alfa mau minta BBM, itu adalah orang kaya yang merasa miskin. Nah ini yang akan kita bangkitkan, karena dari segi hak kita tidak boleh membatasi, tetapi itu edukasi masyarakat yang harus kita laksanakan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Wamen. Itu yang tahap kedua, dan tahap ketiga nanti kita sudah mulai akan bisa membatasi pembelian. Jadi satu orang atau satu mobil kita boleh maksimum top up-nya berapa? Misalnya 20 liter per minggu dan sebagainya. Ini sistemnya sudah akan dikembangkan di tahap ketiga. Baik. Nah, next. Jadi kalau kita lihat manfaatnya, Bapak Ibu sekalian, dari sisi pemerintah sudah dijelaskan tadi, database kita akan punya, kemudian database kita akan punya, juga pemerintah tidak mengeluarkan biaya, ini bukan suatu proyek, jadi tidak ada anggaran dari pemerintah, semuanya dari bank, dengan transaksi dari bank. Pengoperasiannya juga menggunakan infrastruktur yang sudah reliable dari bank, jadi akan sangat bagus. Terus ada sering pertanyaan juga, bagaimana kalau daerah-daerah terpencil? Jadi dalam 4 bulan terakhir ini kami sudah survei sampai SPBU yang paling terpencil itu masih bisa online, dan masyarakat di sana sudah biasa menggunakan HP. Nah ini sistemnya persis dengan HP juga ya, bisa menggunakan kartu untuk mengisi. Jadi masyarakatnya sudah terbiasa di daerah-daerah yang terpencil juga. Pak, biar saya akan nambahin, bapak-bapak itu sekalian, ini dari segi pemerintah ini nomor 1, ini akan sangat-sangat penting. Karena kalau misalnya katakan pada 1 Januari tahun 2014 kita akan mulai, ini bulan Februari kita akan tahu di seluruh Indonesia itu berapa jumlah BBM yang disalurkan untuk masing-masing SPB. Karena semua datanya sudah masuk, terutama yang dengan membeli BBM. Berapa jumlah kendaraan yang di situ, di mana peran ini juga, sehingga nanti pemerintah ini di dalam merencanakan program jumlah kuota BBM kita akan bisa laksanakan dengan baik, murah, efektif,
kemudian juga tidak menyulitkan pengguna itu. Silakan. Terima kasih Pak Wamen atas tambahannya. Yang sampai 2-3 km tidak akan terjadi lagi. Kita harapkan karena kita sudah punya data yang akurat sehingga suplai ke daerah-daerah semuanya nanti sangat akurat sekali. Di samping begitu juga nanti masyarakat akan risiko membawa uang tunai akan berkurang, dirampok, dicopet dan sebagainya. Untuk pemilik SPBU, teman-teman dari Iswana sudah menyampaikan sangat mendukung ini karena risiko SPBU dirampok. Karena kalau kita sering baca berita, sering SPBU itu dirampok atau karyawannya melarikan uang SPBU, itu tidak akan terjadi lagi karena sudah non cash ya, sudah non cash. Juga berita-berita uang palsu, orang membeli BBM subsidi nanti juga tidak ada lagi karena tidak ada lagi cash di sini. Gitu, Pak. Untuk Pertamina sendiri sebagai institusi nanti Pertamina juga akan punya data yang sangat akurat. Risiko juga Pertamina dicurigai menyalurkan BBM ke tempat lain tidak bisa terjadi lagi karena sangat akurat. Dan untuk sistem perbankan sangat mendukung program ini karena jumlah nasabahnya akan otomatis naik, likuiditasnya akan naik bertambah hampir 300 triliun dari perputaran uang ini. Dan dari BI juga menyampaikan kemarin di meeting bahwa biaya untuk mencetak uang 300 triliun jadi nggak ada. Jadi kertasnya aja sudah berapa itu akan berkurang. Itu yang info dari BI. Baik, next. Dan yang perlu diantisipasi Bapak Ibu sekalian, satu tentu pemalsuan kartu. Ini nanti yang perlu diantisipasi. Kedua, mungkin di awal-awal akan ada antrian di SPBU karena perubahan jalur alur tadi ya, alur prosesnya. Dan juga kita harus mengajak masyarakat kita berbudaya yang non tunai ini akan butuh waktu. Ini aja kelemahannya. Dan kalau kita lihat jadwalnya, jadwal yang sudah kita rencanakan dan kita sudah diskusikan dengan pihak bank dan BI ini bisa segera dilaksanakan. Jadi rencananya dari sekian proses itu dalam 1 bulan sudah bisa diterapkan. Untuk pilot project akan dipilih dulu Bali, Jabodetabek dan Batam. Ini jumlah SPBU-nya juga sudah kita identifikasi. Di Bali 100 sekian, di Jabodetabek ini 200 sekian. Terima kasih Pak Kiran. Ini Pak Andi Somek ini sebetulnya yang bertanggung jawab untuk ngawasi sebetulnya beliau. Jadi kita sekarang di sini untuk membantu beliau supaya yang 48 juta kiloliter itu kalau bisa itu nggak tercapai. Karena seperti bapak-bapak ibu pasti sudah baca di koran. Kemarin dulu Banggar baru memaksa, terpaksa pakai kata memaksa lah, memaksa pemerintah untuk menerima bahwa kuota BBM bersubsidi tahun 2014 tidak boleh lebih daripada tahun 2013. Tapi yang jelas kita pemerintah harus mengendalikan penggunaan BBM bersubsidi supaya tidak melebihi 48 juta liter. Karena kalau business as usual, jumlah daripada yang kita minta ini kira-kira 51 juta liter. Dengan pertumbuhan kendaraan, pertumbuhan penduduk dan sebagainya, kita tidak boleh. Oleh karena itu kita bersama-sama ini cari jalan bagaimana cara mengendalikan. Pak Andi saya katakan. Terima kasih Pak Wamen. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Wamen, Pak Kodu, para undangan yang hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, selamat siang. Tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Wamen bahwa di dalam banggar pun pemerintah menyampaikan bahwa kita tidak bisa menahan turun karena kalau di dalam energi ada pertumbuhan energi dan pertumbuhan ekonomi itu ada rumusnya. Jadi kalau sejak
selalu mencontoh keuangan negara. Memang ada unik di Indonesia. Kalau kita lihat GDP kita naik, memang betul GDP naik, artinya pertumbuhan minyak dan gas itu naik juga karena kita energi kita keseluruhan dari GDP. Bisa bahwa ini penting karena Pak daerah itu seharusnya kita mengencourage pertumbuhan ekonomi dengan meminimais BBM subsidi, melainkan kita mendorong supaya BBM non subsidi. Nah, salah satu contoh ini Pak, ada pengalaman yang paling baik adalah pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan itu di dalam mengimplementasikan Permen nomor 1 tahun 2013 dan Perpres nomor 15 tahun 2012. Artinya begini bahwa Permen 1 nomor 1 tahun 2013 itu yang berkaitan bagaimana kita melarang mobil-mobil pemerintah daerah, TNI Polri, BUMN dan BUMD. Nah itu pemerintah Provinsi Selatan bekerjasama dengan Bank Pembangunan Daerahnya, Bank Pembangunan Daerahnya itu Bank Sosial memberikan satu sistem non basic. Jadi setiap SKPD ataupun pegawai yang unit-unit yang berkaitan dengan pemerintahan itu membeli BBM-nya harus menggunakan, sehingga di satu sisi keuangan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota itu terjaga, di satu sisi juga premium BBM subsidi juga terjaga supaya terjaga di daerahnya, tapi di sisi lain meningkatkan non subsidi minyak. Nah ini non cash dengan berbagai tangannya kami mendorong ini. Dan satu hal lagi Pak Wamen, Pak Mahfud, bahwa Bank Indonesia itu baru mensosialisasikan yang namanya cash society. Nah ini less cash society. Nah less cash society ini mendorong agar masyarakat itu menggunakan transaksinya dengan kartu, apakah itu uang elektronik dan sebagainya. Ada beberapa perbankan yang sudah menerapkan. Nah kemarin pun kita sudah ditetapkan untuk tahun 2014 itu kuota nasional 48 juta. Dan satu catatan bahwa harus sistemnya tertutup. Nah artinya kan inline dengan programnya Pak kita ini. Jadi sistem harus tertutup, harus tepat sasaran. Yang pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan korporasi perusahaan-perusahaan besar itu harus diatur juga. Jika tidak boleh mengkonsumsi BBM yang subsidi. Nah sistem tertutup ini artinya apa? Menggunakan ID, ya kan? Nah, satu pilihan tadi Prof. Wirat belum menyampaikan bahwa dari sisi anggaran memang yang paling affordable dan paling tidak membebani masyarakat, yang tidak membebani negara adalah sistem ini, self financing. Jadi ada 3 opsi Pak. Opsi untuk melakukan sistem tertutup ini pertama APBN. Tapi kalau APBN begini, barang itu sudah disubsidi, sudah hampir 200 triliun lebih. Kalau kita membangun yang anggun berapa? Ya. 200 triliun. Terus tapi kita tiap tahun mengeluarkan dana lagi, kami mengeluarkan 1 triliun untuk membangun infrastruktur pengawasan. Jadi siap. Akhirnya yang kedua adalah menggunakan self financing itu atau third party. Ya ketiga. Jadi yang ketiga. Jadi itu bukan partai, public private partnership-nya. Tapi kita menerapkan yang paling efisien mungkin dan mungkin paling cepat memanfaatkan ada investasi yang paling memungkinkan. Nah, pengendalian ini sebenarnya memang kita sudah. Jadi kalau beberapa media hari ini kan selalu banyak mengatakan untuk harus dikaji dulu dan sebagainya. Kalau masalah pengkajian, pemerintah itu sudah banyak melakukan pengajian. Pilot project di Batam sudah banyak, tidak di Batam, dan itu sudah memperbaiki apa kelemahan-kelemahannya. Kita sudah melakukan di DKI Jakarta juga dari kampung lain sampai ke Senen sudah juga dengan menggunakan sistem RFID ya. Di Jakarta Timur dan beberapa institusi kita juga sudah. Jadi kajian, kalau dilakukan kajian lagi, kalau tidak diimplementasikan nanti nggak akan matang. Gitu. Makanya sekarang kita harus matang. Jadi harus matang, hal-hal harus selesai dan kita harus terapkan ini. Nah, manfaat bagi ini Pak, ini perlu disampaikan kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota bahwa pertama monitoring volume penyalur BBM itu sangat baik. Ini kaitannya dengan data awal perhitungan BBKB. Kami terlalu sibuk capek juga setiap hari kan dari 500 itu kabupaten mereka mengirim surat kita meminta berapa transaksi BBM yang ada di daerah. Jadi data awal perhitungan BBKB. Ketiga, monitoring
pola konsumsi BBM per provinsi kabupaten kota. Nah, kami sudah mengirim ke semua kabupaten kota untuk mengisi berdasarkan PDRB. Kita ingin supaya real, ya, produk domestik regional itu. Nah, kalau dengan ini kita ketahuan berapa sih untuk publik, berapa sih untuk transportasi, berapa dan sebagainya. Kemudian yang lebih penting lagi bahwa identitas kependudukan dalam rangka menjaga kedaulatan negara, daerah-daerah pinggiran itu Pak Agus dari ke daerah-daerah Morotai dan sebagainya. Ini penting Pak kaitannya dengan bagaimana menjaga kedaulatan negara di wilayah itu harus kita bangun dan infrastruktur yang berkaitan dengan itu. Nah, pelacakan realisasi penjualan BBM ke kabupaten kota, kemudian peningkatan pajak daerah dari sektor penyangga BBM. Nah, dari sektor penyangga BBM ini justru harus ditingkatkan yang menggunakan subsidi Pak. Nah, sekarang aja nih, kuota nasional kayak konsumsi nasional sebesar 80 juta kiloliter. Ya, tapi yang selalu naik itu justru yang subsidi Pak. Yang subsidi jadi artinya apa? Artinya berarti ada konsumsi yang subsidi diambil oleh. Nah, ini yang jadi permasalahan. Jadi kami juga di sini kalau dalam sistem ini memang melibatkan Polda, pemerintah provinsi, pemerintah kota dan kabupaten. Jadi kami ini memang mungkin juga supaya diketahui bapak-bapak dan ibu sekalian bahwa kami itu pengawasan pada kegiatan usaha. Nah, kami tidak akan melanggar ketentuan undang-undang di mana itu kalau mengenai perintah hukum sebagai wilayah jurisdiksi kepolisian. Jadi saya tidak mau lagi terlalu berkaitan kita distigmatisasi itu kepolisian nggak boleh dengan asal itu bapak-bapak mungkin perlu diketahui bahwa kami adalah pengawasan kepada kegiatan usaha daripada sektor biogas yang tentunya berkaitan pengawasan yang non pro justisia. Nah, saya kira itu untuk penjelasan dunia Pak supaya lebih dapat diterima teman-teman. Terima kasih Pak Andi. Bapak Ibu sekalian, saya cuma ingin menyampaikan lagi bahwa di media baik media cetak maupun media televisi ada kalanya itu penjelasannya itu kurang tepat, malah dipelintir-pelintir. Misalkan nomor 1, oh ini harus pakai, ini nanti diprojekkan APBN-nya dari mana, tidak ada itu Pak. Jadi seperti tadi disampaikan, semua itu tidak pakai biaya. Ini cuman, saya bilang cuman mengganti yang biasanya orang beli itu pakai cash, pakai duit tunai, ini diganti dengan non cash doang. Jadi tidak ribetnya itu kalau kita bertanya, ya kalau misalkan nggak punya kartu bagaimana? Kalau nggak punya kartu Bapak Ibu sekalian, di SPBU disediakan kartu untuk dibeli, misalkan 25.000, ya kan? Jadi semua orang yang termasuk yang beli pakai Jilegen itu bisa beli, tidak ada alasan tidak bisa beli. Termasuk yang di mana itu di nelayan-nelayan. Dan kalau misalkan truk perkebunan otomatis nggak pernah orang dia itu melanggar Permen 1. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Andi bahwa Permen 1 tahun 2013 itu spell out mengenai siapa-siapa yang tidak boleh memakai membeli BBM subsidi. Itu yang pertama. Jadi tidak ada ribetnya, tidak. Tapi kalau ditodong bagaimana? Ya kalau saya penodongan ya melanggar jelas. Meskipun dia apa tetap saja akan ditodong pakai belati, dan itu ya dia tinggal lapor saja. Ibaratnya kalau kita punya uang dirampok di jalan ya kita nggak bisa apa-apain. Tetapi itu adalah bentuk pelanggaran. Jadi oleh karena itu yang negatif kemungkinan itu rasanya tidak ada alasan untuk tidak bisa dijalankan, tidak ada alasan untuk tidak berhasil, dan keuntungannya terlalu banyak sehingga jika nanti kita bisa memonitor bahwa setiap SPBU seluruh Indonesia dimanapun ada berada itu akan tahu persis berapa kebutuhan tiap bulan, berapa siapa saja yang pakai, kalau ada penyelundupan akan ketahuan dari database yang dikirim ke bank. Bank akan mengirimkan kepada kita, kepada Pertamina, juga kepada BPH dan kepada SDM. Ini mungkin tiap 2 minggu sekali lah, atau tiap minggu nanti kita lihat bagaimana caranya. Di satu
PPH ini juga merupakan suatu alat daripada Pertamina untuk mengetahui distribusi daripada BBM, sehingga dalam suatu daerah yang kalau misalkan memang banyak sekali kebutuhannya, ya otomatis akan sebenarnya akan diketahui. Ini idenya Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau bisa itu kan kita laksanakan di Jabodetabek, di mana semuanya ada, bank semua ada, ya. SPBU juga siap, ada apa-apa juga dekat dengan kekuasaan, segala macam lengkap. Bali juga, Batam juga. Kita kalau bisa kita akan rencanakan payung hukum akan kita lakukan. Nanti Pak Andi Sosan akan melakukan suatu cuma sekidaran saja, karena sebetulnya peraturan bahwa mulai tanggal sekian-sekian maka untuk daerah ini akan dilakukan begini dan sebagainya. Karena payung hukumnya itu sudah ada bahwa Permen 1 tahun 2013 itu mengamanahkan larangan siapa yang tidak boleh, kemudian pengawasan dilakukan di situ. Kemudian kita harapkan kartu BBM bersubsidi itu akan siap akhir Desember, harus siap, sehingga distribusi ke seluruh pengguna yang akan membeli BBM bersubsidi itu mulai bisa didistribusikan 1 Januari tahun 2014. Pada tanggal 1 Februari kita harapkan bahwa seluruh Indonesia akan berlaku, sehingga kita nanti tentunya akan kita belajar apa ribetnya sedikit DKI, tapi pasti yang paling ribet. Tapi kalau DKI sudah oke, otomatis ya seluruh Indonesia, ya lebih-lebih dalam satu kabupaten ini cuma ada 2 atau 3. Oleh karena itu saya mengundang Bapak Ibu sekalian ini tidak menjelaskan ini, sehingga jangan sampai nanti ada persepsi yang ini. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan masukan-masukan, sehingga kami ini bisa mengantisipasi hal-hal yang diperlukan. Dari segi persiapan pertama siap 100%. Bank-bank semua siap, bank boleh siapa saja. Kalau BPD bekerja sama dengan bank umum silakan. BCA juga boleh, kemudian market, pokoknya bebas merdeka, karena transaksinya adalah antara SPBU dengan bank tersebut. Kemudian dari segi peraturan kita juga sudah siap, BPH juga sudah siap, dan kami mudah-mudahan harapkan bapak-bapak itu kalau misalkan di enacted secepatnya ini akan bisa berjalan lancar. Saya mengundang masukan dari Bapak Ibu sekalian. Saya mulai dari Pak Wagub DKI, kemudian dari Bogor, dari Tangerang, nanti terakhir Bali. Ya Pak ya, silakan. Terima kasih Pak. Saya hormati Pak Wamen, seluruh jajarannya, dan seluruh yang hadir. Selamat sore, selamat datang kita semua. Pertama-tama saya mengapresiasi Pak. Ini satu ide, ya walaupun belum sempurna sekali, tapi minimal lebih pintar daripada ide dulu-dulu tuh Pak. Pakai chip, pakai apa namanya, jual beras tukar hobi namanya. Mau hemat tapi keluar uang. Itu dia. Nah ini sangat bagus. Nah saya punya beberapa usulan dan pandangan kami di DKI. Tentu kami DKI bukan yang paling sulit, justru paling mudah, karena hampir semua ada jaringan ATM semua. Yang usul kami itu sebetulnya bank seperti BRI, Mandiri, BNI, BCA itu semua sudah mengeluarkan, masuk bank DKI itu debit card seperti e-money, ini semua sudah ada. Nah akan jauh lebih gampang kalau kita tidak perlu lagi mencetak kartu dengan logo SDM sebetulnya. Jadi semua kartu-kartu ini langsung berfungsi saja sebagai debit. Ini kan jauh lebih cepat. Daripada itu, hanya sekarang jadi masalah kalau Bapak mencetak SDM kan untuk menunjukkan siapa yang boleh diizinkan atau tidak. Nah, sedangkan Bapak tadi mengatakan yang pakai Alfat pun boleh saja, asalnya tidak malu. Kalau yang pakai Alfat saja tidak malu, nanti itu apa kita memaksa malu. Karena untuk mencetak jutaan kartu ini tidak mudah. Kami alami ketika kami mau meluncurkan e-ticketing. Akhirnya kami putuskan semua debit card bisa ditempelkan. Ini jauh lebih gampang. Tapi ini ada masalah lagi Pak Bang. Bapak belum ngomong lagi dengan Presiden, mungkin PI punya masalah.
ternyata banknya kita semua dikasih izin debit card itu tidak kompak. Dia punya sistem masing-masing, sedangkan mesin teknologi debit card itu sampai hari ini, saya tidak tahu kalau kemarin ada yang lebih canggih lagi, hanya untuk bisa 6 slot bank. Nah ini masalah juga. Jadi hanya untuk 6 bank saja, berarti bank lain tidak bisa. Nah seperti kami mau jalankan ERP, kami tidak mau pakai kartu lagi, kami mau menggunakan seperti OPPO, tapi di debitnya di banknya. Jadi pernyataan itu lebih gampang teknologi, tapi kan tidak bisa. Kalau kita menggunakan kartu itu lagi terlalu lama. Saya kira usulan saya paling cepat semua debit card itu berlaku. Dia langsung tercatat. Dan Bapak saya kira di ide sangat cerdas. Jadi saya kira Pak Wamen cerdas sekali buat ide ini. Karena Bapak tidak perlu keluarkan biaya manajemen. Semua bank itu punya cash management. Nanti keluar siapa yang pakai belanja. Kan di auto debit masuk ke rekening SPBU. Jadi dari situ bisa dipilih dari bank SPBU keluar. Siapa saja yang beli keluar nama banknya siapa. Cuma sekarang jadi masalahnya timbul Pak. Nanti akan mulai pembantunya, anaknya semua akan dilakukan. Nah untuk ngecek ini mungkin sedikit masalah. Tapi saya kira ya kita bisa mengontrol dari situ. Itu bisa masalah di situ Pak. Nah saya malah punya usul. Nanti ke depan Bapak kombinasi juga Pak. Yang beli bensin begitu banyak itu cocokkan NPWP-nya Pak. Jadi orang-orang ini tidak bisa dititipkan, kan kita pemerintah, cocokkan NPWP. Nah terus dititipkan dari Pak Gubernur ini Pak. Ya saya itu Pak Gubernur awak sikil Pak. Menteri Keuangan menyatakan meloloskan mobil murah di program mobil murah karena ada surat dari Menteri Industri mengatakan mobil murah tidak akan memakai BBM subsidi. Karena kalau dia pakai BBM subsidi, kita jual beras tukar ubi, bila mau ekspor tapi di tukang menolak industri. Nah harus kita berani sepakat juga. Jadi setiap yang di debit itu mereka harus mengajukan formulir maupun debit langsung. Mereka harus melapor kepada bank mau bantu kita. Jadi yang beli bensin sudah dapat, yang beli bensin dicatat B berapa, mobil apa. Dan kita cocokkan dengan kepolisian, dengan data Samsat. Kalau ketahuan mobil murah tadi menggunakan bensin subsidi, berarti ini Menteri Industri membohongi Menteri Keuangan. Nah kita harus berani jelas itu Pak. Jadi kita harus berani mengatakan ini tolak, melanggar peraturan Menteri, surat Menteri. Nah kami pun sedang berusaha, nanti kita gabungkan kepolisian ada EI, Electronic Register Identifikasi itu. Kami juga lagi mau minta tolong Dirjen Pajak. Orang-orang yang beli mobil-mobil murah itu kami tanya, dia bayar pajak penghasilannya berapa? Karena saya pajak penghasilan juga menolong kami. Nah tentu ke depan kami berharap dari pihak Bapak cabut saja Pak subsidi BBM di DKI. Tapi kami minta ya dikasih saja gas yang cukup. Kami akan mengoperasikan bus gratis di DKI. Jadi itu subsidi di transportasi umum jauh lebih baik daripada transportasi. Itu juga menolong stimulus ekonomi. Pada yang tidak punya uang ya naik bus saja. Itu juga mengurangi kemacetan. Jadi itu saja Pak. Pas menteri saya, dia baru masih cetak sampai Desember. Pengalaman kami agak berantakan Pak. Kawan-kawan kita agak mengeluh. Sedang diberikan ini Frost, PCA semua sudah lengkap. Tinggal tempel saja Pak. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahok. Yang jelas itu masukan terima kasih. Yang untuk tahap pertama memang 3 bulan tidak pakai debit card, whatever itu semua akan berlaku. Kemudian nanti juga kita pikirkan yang paling pas untuk bisa tiap transaksi daripada kartu itu ada data B atau BK atau kalau di Bali apa ya? DK segala macam itu sehingga pemiliknya pun itu bisa. Dan untuk mendapatkan kartu tadi itu harus membawa kopi STNK untuk didaftar. Dengan demikian kita bekerjasama dengan kepolisian. Semua data-data kendaraan kan kita tahu dari mana ya segala macam. Ini kita sedang bicarakan dengan detail pada dengan Pak. Ya. Kemudian untuk gas, ya kita akan sediakan. Jadi gas untuk DKI harus jalan ini Pak Kiram ini yang ketuanya, sehingga nanti kalau bus gratis semua gas kita akan sediakan kita untuk transportasi Pak.
Pak kan pembangunan SPBU baru kan izinnya dari pemerintah provinsi ya. Nah itu kalau bisa dispenser itu harus diperbanyak dispenser yang non subsidi Pak. Dispenser. Nah itu pompanya itu kalau bisa dalam beberapa itu pasti harus diperbanyak. Kalau masih tetap ada subsidi tapi subsidinya tidak. Nah itu dalam kaitannya nanti pendapatan daerah juga nanti. Nah, jadi yang itu mungkin tidak-tidaknya Maksudnya kota ya. itu saya kira tebak betul Tadi Pak, ini mesti catatan. Izin SPBU di DKI jumlah dispenser yang sudah itu satu maksimal. Jadi kalau membuat orang itu malas ngantri yang isinya konsumsi tak tidak saja. Masukan Yang jelas asal jangan dikomplain oleh HAM sebenarnya Pak. Silakan yang mau memberikan masukan dari Bogor atau dari Tangerang, dari Tangsel, silakan. Atau saya bebaskan saja. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Wamen. Saya dari Kota Bogor. Kami pada prinsipnya karena ini suatu kebijakan nasional, akan kami ikuti apa yang menjadi arahan dari masyarakat. Poin yang kedua, kalau pelaksanaan ini di bulan Februari 1 Februari 2014, apakah selama 3 atau 4 bulan ini kesiapan dari masing-masing SPBU itu sudah dipertimbangkan? Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan, sarankan tadi sebagaimana Pak Wagub DKI menyampaikan, di SPBU itu hanya 1 atau 2 yang bisa menerima kartu BPJS. Yang paling banyak yang kami lihat di Bogor itu adalah kartu BCA dengan Bank Mandiri. Sedangkan untuk kartu BNI itu belum bisa kita gunakan untuk membayar dari pertama maupun premium. Nah, oleh karena itu kami berharap dalam tenggang waktu 3 sampai 4 bulan ini kesiapan yang diharapkan tadi sudah bisa dilaksanakan pas 1 Februari 2014 semua ini sudah berjalan. Nah, oleh karena itu kami juga menginformasi selama 3 bulan ini sampai dengan 1 April itu apakah seluruh kesiapan yang diharapkan tadi sudah bisa dilaksanakan atau tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, kita itu malah mau melaksanakan itu Oktober ini. Di Oktober ini itu akan dimulai dan semua SPBU harus sudah dilengkapi dengan EDC, Electronic Data Capture, yang akan di-drop oleh bank-bank. Yang diperlukan adalah bank konsorsium bank, Mandiri, BNI, BCA, segala macam itu membuat MOU dengan Pak Andi Someng. Kemudian mereka akan mulai drop langsung. Jadi tadi kesiapan itu semua sudah siap Pak. Oleh karena itu termasuk juga nanti penjualan daripada DPK yang dijual di masing-masing SPBU tadi. Nanti saya minta komentar dari Pak Iswan Migas, nanti Pak Eri untuk masalah itu. Jadi yang untuk seluruh Indonesia tanggal 1 Februari atau 1 Maret sampai selanjutnya itu adalah yang sudah nanti kita memakai kartu yang sebetulnya sudah ada recordnya, nama, kemudian dengan cocokkan dengan STNK tadi Pak. Jadi proses ini sebetulnya sudah kita kira 3 bulan 4 bulan, makanya kita sangat intens beberapa itu mendiskusikan itu dengan Menteri Suara, dengan Pertamina, dengan bank dan sebagainya, sehingga ini hari ini sebetulnya merupakan informasi yang sudah betul-betul kita siapkan bersama. Tapi menjawab pertanyaan Bapak, ya Pak, kita betul-betul siapkan sehingga nanti pelaksanaan di lapangan jangan sampai ribet seperti yang dulu. Pak Heri, tolong ini bagaimana kesiapan di Suwana? Kemarin bilang sama saya siap, awas saya tidak bilang siap hari ini. Suwana Migas, mau saya SPBU ada diundang oleh DKI Migas Pak.
di kantor Bumi itu ada sedikit kondisi yang harus disamakan gitu. Tapi kalau infrastruktur peralatan di lapangan itu seperti Bapak sampaikan tadi, ada edisi Mandiri, edisi BCA, ada edisi BNI. Ini sekarang yang majority adalah edisi BCA justru, Pak. Dan BCA belum masuk ke dalam sosial karena BCA adalah swasta. Tapi saya dengar terakhir kemarin di BPA sudah diundang untuk ikut gabung karena seperti data yang disampaikan di BPH beberapa waktu lalu, BCA itu sudah hampir 200-an SPBU menyimpan edisi. Ya, jadi ini tinggal ya di DKI. Tapi yang disampaikan tadi Pak Ahok itu ini yang belum bisa cross gitu. Yang belum bisa cross antara misalnya kartu prepaid BCA bisa digesek di edisinya Mandiri. Kartu prepaid Mandiri belum bisa digesek di edisinya BCA. Nah ini yang harus menjadi cross yang supaya tidak ribet di SPBU-nya sehingga si pembeli tidak harus lintas island, lintas kanopi gitu kan. Jadi kalau dia transaksi di dispenser satu, misalnya nanti edisinya ada di dispenser 3, nah ini yang tidak harus terjadi itu saja. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Eri. Tapi yang jelas ini sesuatu yang memang kita sekarang sedang diskusikan bersama-sama dengan Bapak. Bagaimana? Yang paling penting adalah masyarakat jangan sampai dibingungkan. Masyarakat sehingga kalau misalkan dia punya kartu, ya nanti boleh juga misalkan untuk seluruh ahli yang bisa diterima di SPBU tersebut itu pakai misalkan pakai semacam spanduk ini sehingga sudah tidak akan ada masalah. Terima kasih Pak dari Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami nanti Pak Wamen, Pak Ketua BPH, Ilyas, Pak Wakil Gubernur, dan beberapa para hadirin sekalian. Pertama saya mau menyampaikan salam Pak dari Wakil Wali Kota kami. Kebetulan beliau juga ada kegiatan jadi nggak bisa hadir. Pak Sekda kami juga tidak bisa, jadi saya kebetulan bidang SDM yang menangani masalah itu. Pada prinsipnya Pak, apa yang sebagaimana juga kami sampaikan pada saat rapat di BPH Migas, prinsipnya pemerintah Kota Batam sangat mendukung program ini. Karena apa? Ini sudah yang kedua kali ya program sistem pengawasan BBM ini dilaksanakan di Batam. Tahun 2009 kalau tak salah juga sudah ada, tapi tidak berjalan dengan baik. Kemudian tadi beberapa hal Pak sudah disampaikan dari yang lain. Kami sebetulnya Batam itu siap untuk melaksanakan itu. Cuman yang paling utama sebetulnya kesiapan juga daripada pihak Pertamina. Saya kebetulan ini teknis sekali, saya sebetulnya karena di lapangan. Karena apa? Tadi Pak Ketua BPH juga menyampaikan bahwa proses-proses masalah tadi perizinan segala macam sebetulnya itu tidak benar, karena izin itu kan di pusat penyalur itu atau lembaga penyalur itu. Daerah itu biasanya hanya dalam arti kata udah bipen Pak, lebih banyak bipen daripada prosedur yang dicantumkan di dalam permen itu. Jadi kalau keseriusan ini sebetulnya apa yang sudah dilaksanakan misalnya kesulitan dari Pertamina, saya yakin program ini bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau serius itu tidak, kenapa? Kiswana Migas pada prinsipnya juga lebih anu dengan masalah ini dengan Pertamina. Nah, kalau pemerintah daerah itu kurang punya power di situ kalau terkait dengan bisnis ini. Jadi sehingga saya yakin kalau ada keseriusan dari pemerintah pusat, kemudian juga didukung oleh Pertamina, ini saya yakin sukses. Nah, kami sangat menyambut itu Pak. Karena apa? Masalah kuota yang tadi Bapak juga sampaikan, kami sangat kelimpungan untuk mengatasi kuota BBM yang ada di wilayah kami. Walaupun itu sebetulnya sudah over daripada kebutuhan daripada masyarakat kami. Saya rasa mungkin ini bisa saja tanggapan dari kami Pak. Dan kami pada prinsipnya mendukung ini semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yang jelas pertama sebagai pelaku harus menjalankan. Kemudian Pertamina. Oleh karena itu ada hal-hal yang Pertamina di mana saja tidak menjalankan, tolong kami kasih tahu. Jadi ini merupakan suatu komitmen dari Pertamina termasuk direksinya.
ketemu dengan mereka. Ini proyek nasional, ini juga dalam rangka untuk mengurangi BBM subsidi. Soalnya begini Bapak Ibu, sebentar disampaikan oleh Pak Andi Soma itu. Subsidi tahun ini kira-kira 200 triliun. 200 triliun itu saya bilang joke ya. Kalau dibelikan kerupuk itu barangkali sudah menutup Indonesia. Dan saya dengar bahwa kalau misalkan kita libur subsidi, itu jembatan Sumatera Jawa itu cuma habis kira-kira 150 triliun. 150 triliun. Kemudian MP3I di daerah Sumatera itu paling perlu katanya kira-kira cuma 10-15 triliun. Jadi betapa kita itu sudah tahun ini 200 triliun subsidi. Tahun kemarin kira-kira juga hampir 200 triliun. Tahun depan mungkin 200 triliun juga tahun depan. Jadi jumlah 600 triliun ini kalau dipakai membangun itu udah deh. Mau pakai MRT, mau melingkar dari Banten sampai Jawa. Ini yang harus kita sadari, karena itu keseriusan kita di dalam mengendalikan. Dan pemerintah, DPR terutama ya, kalau pemerintah bisa mengendalikan dengan baik BBM subsidi, maka itu lambat laun kita akan suatu saat seperti Pak Ahok sampaikan. DKI tahun 2015 nggak pakai subsidi. Kita tinggal mencet komputer saja, nama Susilo, alamat sekian, B sekian, 0 alokasi terhadap BBM subsidi. Bila demikian semua, kemudian bagi daerah-daerah misalkan kendaraan dari Bogor mau masuk Jakarta, ya masih boleh karena tidak terdaftar di DKI. Nah, boleh dikirakan IRP sama seperti IRP, tetapi khusus untuk BBM. Dengan demikian suatu saat konsumsi BBM untuk BBM subsidi kita berkurang. Lebih-lebih nanti kalau kemauan masyarakat kita itu insya Allah dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, maka daya beli masyarakat sudah bisa naik, maka harga BBM otomatis kita akan naikkan, sehingga subsidi BBM betul-betul hanya untuk yang berhak saja, dan itu harusnya kecil. Tapi kalau seluruh masyarakat sudah sanggup daya belinya, ya sudah, kakek Singapura kita kayak mana-mana. Ini kita akan laksanakan, oleh karena itu Pertamina sangat berkepentingan untuk ini harus berjalan. Dari siapa Pak? Dari mana? Oh ya, Selamat sore, terima kasih pimpinan Bapak. Kami melakukan yang sudah pimpinan kami hadir berdasarkan pada kami belum menghadiri acara ini. Yang pertama yang ingin kami tanyakan adalah mengenai kewenangan Pemkab. Karena terus terang saja kami baca di PP 38 tahun 2007 tentang kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kami di kabupaten kota itu sebetulnya kecil sekali kewenangan untuk mengatur pendistribusian BBM. Jadi apabila regulasinya diatur dari pusat, diberikan kewenangan untuk di kabupaten mengatur itu juga, sehingga kami mempunyai dasar hukum untuk melaksanakan pengawasan sesuai dengan yang diinginkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga masalah izin timbun BBM. Izin timbun BBM itu ternyata setelah kami kaji lagi, itu kewenangannya adalah di pusat, bukan lagi di kabupaten kota. Saya ini kadang-kadang menyulitkan kami ketika kami ingin mengontrol kepada SPBU yang ada di wilayah kami. Jadi apabila regulasinya itu sudah dibenarkan dan kita diberikan kewenangan tertulis, sehingga kita mempunyai kekuatan di sana untuk mengatur, ikut membantu sesuai yang diinginkan oleh pemerintah BPH Migas. Kemudian yang ketiga yang terakhir, karena ini kami dijadikan proyek untuk di Bali, khususnya juga di Tabanan, kami inginkan sosialisasi di daerah. Apalagi ini Pak bilang tadi Oktober sudah akan kita coba proyek di daerah Bali. Kemudian pada saat itu kita di sana juga ada kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional dan sebagainya. Ini tentunya perlu suatu gerak cepat untuk sosialisasi bagaimana mekanismenya, kemudian bagaimana prosedurnya supaya nanti semua dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada hal yang
mudah-mudahan terjadi dengan demokrasi. Terima kasih Pak. Jawaban saya yang paling penting. Yang pertama, BBM bersubsidi alokasinya memang ditetapkan oleh BPH Migas berdasarkan kebutuhan daerah. Berdasarkan volume nasional kemudian diterjemahkan ke masing-masing daerah. Jadi sebetulnya kalau misalkan Bapak mendapat jatah katakanlah 200.000 kiloliter, Bapak punya hak untuk mengatur bagaimana supaya itu cukup. Mau diapain silakan saja. Peraturannya sudah ada. Untuk termasuk penimbunan itu kalau bikin penimbunan bikin apa itu bikin konstruksinya silakan aja. Tapi izin untuk menjadi apa itu mengoperasikan penimbunan itu dari sini. Sehingga nantinya itu sebetulnya kalau Bapak ada orang yang membangun penimbunan ya sebetulnya tidak boleh. Itu penyimpanan, dia dapatnya dari mana? Beli BBM-nya dari mana? Dari situ sudah jelas bahwa karena itu otomatis akan kuota Bapak akan jebol yang itu kita gitu Pak. Nah, terutama untuk yang BBM subsidi. Kalau yang BBM non subsidi ya mau beli berapa saja sih silahkan saja. Secara teoritis, tetapi sebagai negara kita juga harus juga mendalilkan pemanfaatan BBM non subsidi juga karena untuk masalah ketahanan nasional. Jadi sebetulnya Bapak itu mempunyai wewenang yang sebetulnya nggak perlu diberikan lagi karena itu Bapak yang berwenang. Gitu. Jadi bekerja sama tentunya dengan aparat setempat kalau ada pelanggaran ini tentunya. Ya, jadi kalau misalkan Bapak misalkan mau bangun SPBU ya, tetapi yang non subsidi, Bapak terus. Kita akan izinkan kalau ada kesulitan izin, tolong kasih tahu kita. Sehingga makin banyak, misalkan ada SPBU yang tidak ada apa itu namanya dispenser yang bersubsidi itu bagus itu. Monggo silakan. Yang pertama, ya, tentu Provinsi Bali sangat mendukung Pak. Jadi kami tidak komentari lagi ide-ide yang bagus ini. Biasanya di Bali cepat untuk disosialisasikan sepanjang memang ada persiapan. Kalau yang tahun lalu pada waktu kita masang stiker itu memang agak mepet itu. Jadi pada hari deadline kita harus melakukan BBM bersubsidi itu pada waktu itu kita pegangannya cuma stiker Pak. Jadi itu regulasinya agak kurang pas sehingga beberapa mobil pemerintah saja yang memulai, sementara sesuai dengan Permen 1 itu memang belum di awal-awal belum bisa kita sosialisasikan. Nah yang kedua tanggung jawab Pak ini. Seperti pengalaman pada waktu kita awal menerapkan ini, antara Pertamina dengan kami itu sering mengatakan Pertamina itu bukan tanggung jawab saya, katanya Pertamina Pak, itu pemerintah. Sementara kami di pemerintah memang tidak jelas juga berapa kuota yang diberikan, kemudian bagaimana sistem distribusinya di masing-masing daerah. Ini kadang-kadang yang saling lempar kita, sehingga begitu untung juga ada tekanan dan pressure dari media sehingga kita lebih gencar lagi untuk berkoordinasi sehingga ketemu jalan. Di situ juga peran medianya untuk mengontrol kita sehingga kita lebih tanggap Pak. Kalau kita diam-diam saja saya kira yang lalu juga sosialisasinya agak terlambat. Sehingga di sini perlu ada diperjelas di mana peran pemerintah dan di mana peran Pertamina, dalam hal ini mungkin PT Migas, untuk melakukan sosialisasi ini. Peralatan dan infrastruktur tentu bagian dari tugas Pertamina, kemudian sosialisasi dan regulasi bagian dari tugas pemerintah. Ini yang barangkali yang perlu kita sepakati untuk ke depan, untuk masih ada 1 bulan untuk kita lakukan sosialisasi. Kemudian yang ketiga, saya khawatir justru keinginan kita untuk mentaati kuota 48 juta kiloliter ini kok malah jadi tidak tercapai Pak, karena akan begitu mudah orang membeli kartu ini. Jadi dengan hanya fotokopi
fotokopi STNK mereka bisa beli, dan persoalannya yang tidak bawa lalu beli di SPBU itu apa juga fotokopi di situ Pak STNK supaya dia bisa. Nah, ini juga kan menjadi persoalan. Apakah darurat fotokopi atau orang misalnya punya 5 mobil, beli 5 kartu dan lain sebagainya. Kalau dia kemarin ada mobil mewah dan lain sebagainya, datang ke SPBU ngambil yang bersubsidi, dia malu Pak, buka dompet malu dia. Tetapi kalau dia bawa kartu, saya kan sudah punya kartu, saya tidak perlu malu lagi, saya sudah beli kartu. Ini akan menurut saya tidak membuat kita lebih efisien, tetapi nanti orang akan menggunakan kesempatan beli kartu ini dengan persyaratan yang mudah ini untuk bisa membeli sebanyak-banyaknya untuk BBM bersubsidi. Jadi niat kita untuk lebih efisien lagi, saya menjadi agak khawatir karena dengan bekal kartu mereka tidak bisa kita tolak. Tetapi kalau di SPBU dia datang dengan mobil bagus, kita katakan oh Bapak tidak boleh beli ini. Tapi kalau dia saya punya kartu, walaupun mobil saya kan saya punya kartu, jadi yang disalahkan yang menjual kartu itu nanti Pak. Nah ini yang barangkali menurut saya perlu diberikan satu kiat lah, bagi tidak ya peraturannya ya mungkin kiatnya bagaimana ini Pak, supaya niat kita untuk lebih efisien, tetapi justru akan membengkak nanti subsidi kita. Yang berikutnya adalah kami baru menerima 100 converter gate dengan gas Pak, untuk dalam rangka APEC ini barangkali sudah mulai dipasang di beberapa mobil pemerintah dulu. Kira-kira ini bisa dikembangkan ke depan sehingga memang konversi kita akan lebih cepat. Mungkin kita tidak perlu lagi ngomong subsidi dan sebagainya, bagus semua gas sesuai dengan Bapak Wagub. Jadi saya kira tadi akan mendukung ini untuk green. Tetapi barangkali perlu ada percepatan untuk alih ke gas ini. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak Wamen. Terima kasih Pak. Nomor 1 yang untuk masalah Pertamina, Pertamina konotasinya adalah Iswana. Iswana itu sebetulnya juga Pertamina. Pertamina adalah pelaku dan pelaksana daripada instruksi pemerintah. Jadi memang mereka tidak punya pilihan selain harus menjalannya. Kalau ada SPBU yang nakal, yang melakukan penimbunan, sudah macam-macam, kita sudah instruksi dicabut. Jadi ini kita sangat strict ya, kalau ada laporan dari masyarakat. Oleh karena itu bentuk pengawasannya itu bukan hanya BPH, bukan hanya dari bapak-bapak semuanya pengawas maupun juga dari kepolisian, tetapi masyarakat kalau ada yang lapor kemudian baru terjadi penimbunan dan itu kerjasama dilakukan oleh SPBU, kita akan cabut. Dengan adanya cashless tadi, cost unit tadi, kita akan bisa ngecek berapa jumlah yang masuk ke SPBU, berapa yang keluar dengan itu tadi. Kalau ternyata bahwa yang masuk dari Pertamina, misalkan tiap bulan itu katakanlah 5 datangnya itu yang mobil tangki itu katakan 10 kali, 10 kita kalikan 6.000, berarti kira-kira 60.000 liter. Transaksi yang berjalan itu cuma 40.000 misalnya, berarti ada sisa 20.000. Kemana ini? Itu bisa akan di-trace dari masing-masing itu tadi. Kalau sekarang nggak bisa Pak, nggak bisa. Kalau misalkan dari deponya Pertamina yang di Pelumpang harus dikirim ke Daun Pogot nomor sekian, bisa saja nggak sampai ke sana. Ini yang jadi masalah. Ini kita kontrol dari situ. Kemudian kalau misalkan salah penggunaan, ya lah Pak, ini mungkin masukannya terima kasih, ini memakan perdebatan. Tentunya kita mengharapkan bahwa sekarang ini kita menggantikan cash menjadi non cash, ya kan? Kita harapkan masih juga orang-orang yang berpunya, orang kaya itu masih punya hati yang untuk tidak membelikan. Sebetulnya kembali lagi kan kepada hati kita, ya kan? Memang sekarang ini masih susah ya, tapi mosok nggak ada orang yang baik sih. Gitu loh. Gini, jadi oleh karena itu baru sampai sana. Kalau orang kaya masih merasa miskin ya itu masalah ya kita. Tapi itu kita akan memberikan masukan apakah nanti di dalam itu kita batasi bahwa mobil merek kita sebut aja Mercedes di atas 2000 cc bisa saja ini nanti kita ini di dalam mengeluarkan kartu tadi karena kita dipaksa oleh DPR untuk menelan 48 juta liter tahun 2014.
Mengenai gas Pak, ya kita setuju, kita konversi BBM ke gas ini bukan omong ya, bukan omong doang, tapi kita serius. Daerah-daerah yang memang dekat dengan gas kita akan supply dengan gas. PDBG sudah kita tanda tangani baru pertama kali kira 2 minggu yang lalu khusus untuk Bali. Jadi kita ada segmentasi. Daerah-daerah yang dialiri pipa gas ya, itu akan pakai converter untuk CNG, compressed natural gas. Ya. Jadi termasuk yang namanya ada mother daughter, ya kan. Nanti sepanjang jalur Sumatera itu tiap-tiap 100 kilo akan kita pasangin SPBU. Jalur Pantura kita akan pasangin sehingga truk-truk itu nanti tidak akan pakai pakai solar. Di DKI Bogor juga kita pasang SPBG. Tahun ini kita harapkan kira-kira 40 lebih akan ada, sehingga masyarakat nanti terbiasa melihat ada SPBG, sehingga kalau misalkan agak lebih murah dan sebagainya. Untuk daerah-daerah yang memang tidak ada pipa gas, kemungkinan bisa kayak Bali, itu kita pakai LGV, pakai converter kit yang kemarin kita supply ke Bapak. Itu adalah untuk LGV, untuk dari LPG Pak. Kemudian juga kalau daerah-daerah Kalimantan Timur, itu mungkin kita pakai LNG, karena mereka ada LNG, dan itu kita sudah lakukan juga, sehingga program BBM ke BBG itu sangat akan kita geber, termasuk kereta api, termasuk untuk nelayan, kita punya program di sana. Jadi dan kita akan sampaikan pelan-pelan, terutama dari DKI ini yang, jadi kalau misalkan baca koran itu ada busway antri, gas, waduh ini Pak Mirat ini harus cepat-cepat ini bekerja sama dengan BGN untuk memasang SPBG. Saya undang bapak-bapak dari kepolisian. Terima kasih pimpinan rapat. Maaf saya kepala biro operasi dari Polda Metro Jaya. Dari Banten, dari Jawa Barat, ada rekan-rekan dari Bali juga ada. Terus dari para kapolri mengatur mobil, satu mobil 6 supir. Ini satu mobil 6 supir sebenarnya Pak, dari mulai Metro ini sampai ini yang perlu kita pikirkan juga Pak. Ini kan kalau Bapak sampaikan tadi, membeli mobil mewah itu nggak usah dipikirin Pak, tinggal dosanya aja kalau itu kalau saya kita pikirkan. Kalau dengan aturan yang luas mungkin mereka sudah harus tuntas. Yang susahnya sekarang yang mengatur dia di bawah, karena akan timbul artinya ke kepolisian dan ke daerah, artinya ke kantor juga berarti kalau di Jakarta. Nah itu Pak yang pertama. Yang kedua Pak, siapa yang menguasai kontrol malam hari yang sampai kalau tadi 2, 3, 4 tadi itu menjual satu itu jadi kurang pengawasan. Karena itu adalah cara-cara yang mungkin harus kita betul-betul ini, betul kita polisi nggak mungkin kalau satu banyak bisa dia, tapi kan kegiatan lainnya banyak. Income Timas banyak kegiatan kemana-mana. Ini betul-betul harus sebenarnya kita komprehensif integral, betul semua menjadi satu dalam melaksanakan kegiatan ini. Kita prinsipnya setuju Pak, setuju betul melaksanakan. Karena memang dari mulai Bapak carakan, polisi sudah pakai BBM ini Pak, BBM apa ya? Non subsidi. Kami sudah pakai BBM subsidi sekarang di maka bukan besar lagi. Tapi mobilitas selalu bakal masalah. Wah itu kan memang sudah ada jalannya. Ini sebagai bahan masukan, prinsipnya kami setuju Pak, hanya beberapa pertimbangan itu yang mau dilihat. Kayak kita pertimbangan kayak seperti khususnya di Jakarta sendiri. Belum lagi kalau Papua sebagai contoh kami ada Polres ini Pak. Ini yang lebih fatal lagi kalau berpasal. Nah ini dari pertanyaan ini kan lebih fatal karena kotanya demikian besar. Yang untuk dibawa Pulau Seribu, pulau yang di jalan kita di sini, wilayah sini itu baru dari sini Pak. Belum wilayah Bali dan lain. Ini mungkin akan lebih lebih perlu dipertimbangkan khususnya dari teman-teman mereka. Jadi prinsipnya kami siap melaksanakan asal aturan ini yang memang sudah ada siap masih kita laksanakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Sebetulnya aturan ini aturannya itu sama dengan sekarang. Yang kita lakukan sekarang itu hanya merubah transaksi dari tunai menjadi non tunai. Itu saja.
Jadi kalau misalkan ada yang tiba-tiba ya, yang biasanya nggak beli kemudian beli kartu banyak segala macam itu ya, ibaratnya beli dia itu ya sekarang juga bisa lakukan kalau dia punya duit banyak, ya bisa beli berapa saja, nggak ada bedanya. Jadi kalau mula-mula dia bawa uang 200.000 untuk beli ke SPB, ya kan? Sekarang untuk kalau misalkan sudah berlaku, dia 100.000 itu diberikan voucher, kemudian cuma digesek dulu. Ini jadi tidak ada perubahan apapun kecuali transaction. Jadi tidak ada konotasi bahwa kita mendorong untuk supaya beli kartu, supaya penyalahgunaan. Karena penyalahgunaan apapun itu sudah terjadi. Tapi untuk kontrolnya itu memang secara psikologis mungkin wah ini berarti boleh dong setiap orang beli. Ya sama saja. Ya pokoknya ini oke, mulai tanggal 1 Oktober 2013 maka pembelian BBM bersubsidi dilaksanakan dengan cash. Udah. Saya sudah bilang kepada media-media nggak usah diikuti kalau nggak ribet kok sebetulnya. Yang tidak punya kartu, tapi punya duit untuk beli itu sebelum beli ya bilang di sediakan di SPB itu sebetulnya itu saja. Nah, hasil daripada yang kita melakukan itu yang tadi manfaatnya kan banyak sekali, Pak. Jadi itu yang ingin saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu. Ini sesuatu yang bukan extraordinary, tapi sesuatu yang sangat simple. Hanya merubah yang biasanya bawa cash menjadi on. Itu aja. Jadi merubah perilaku. Dan mengingatkan tahun depan itu betul-betul tertutup, jadi nanti ya memang aturan-aturannya akan lebih ketat supaya kita tahun depan tidak sampai 48 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kementerian Dalam Negeri, Pak. Jadi yang pertama hanya mungkin beberapa yang harus saya diskusikan. Yang pertama mengenai kewenangan. Jadi mengenai jatah bagi itu harus ditetapkan di selama alokasi atau kuota itu. Nah ini mohon kira-kira apa benar Riswana punya kewenangan itu. Nah itu kalau itu memang alokasi kuota itu apakah sudah ada perpresnya ataukah minimal dari SDM ada pengaturan itu. Nah ini tadi yang saya takut pertanyaan dari Tabanan tadi seolah-olah Riswana yang memegang alokasi itu. Nanti kalau mudah-mudahan tidak kira-kira. Bukan mudah-mudahan, pasti tidak. Diatur dalam norma undang-undang. Ya, jadi nomor 22 tahun 2001 yang berkaitan dengan penyediaan dan pendistribusian diatur oleh undang-undang. Ada di undang-undang itu, atau dari BPN ya, BPN itu alokasi sudah di situ ya. Makanya penugasan kepada badan usaha. Nah ini juga kalau diketahui oleh Bapak bahwa penugasan PSO atau Public Service Obligation atau BPM bersubsidi itu sebenarnya tidak hanya Pertamina, walaupun memang Pertamina itu 98% BPM subsidi yang didistribusikannya adalah Pertamina, tapi ada juga badan usaha lain yang tadi di awalnya itu ada Pertamina, ada AKR, kemudian ada SPN, dan ada Petronas. Tapi Petronas bangkrut ya, untuk tinggal 3. Nah, tapi mereka berdua ini hanya konsentrasi kepada nelayan. AKR itu nelayan-nelayan. Tapi di luar itu sebagai Pulau Jawa. Tapi di sebelah sekarang ada juga Pulau Jawa. Nah inilah yang kita implementasikan tadi. Dan yang kita lakukan, inilah yang mungkin karena Kementerian Dalam Negeri juga belum tahu kira-kira jatah seluruh daerah ini berapa kita belum tahu. Nah inilah yang mungkin tadi ditanyakan. Sebenarnya kalau nggak tahu ya, berarti pemerintah ini nggak jalan. Jangan bicara begitu, apalagi nanti di pertama-tama. Kami itu setiap awal tahun selalu mengirim semua kuota 500 lebih daripada kota, termasuk juga provinsi. Memang kami sekarang provinsi itu sendiri
Intinya begini Pak, nanti kita akan kirimkan ke Kementerian Dalam Negeri kota-kota sudah terusan. Oke. Nah, kemudian tadi juga ada pertanyaan dari saya tadi, dan kemudian dari Pak Wagub DKI tadi. Kalau itu memang bagus, kartu itu pakai kartu debit. Hanya yang terjadi permasalahan kartu debit ini, kalau semua menggunakan kartu debit, ini pengendalian karena kan yang kita sudah kita geser, itu akan keluar nomor mobilnya, kemudian dicocok tidak? Untuk kesana. Nah, kalau mungkin kartu yang lama belum ada itu kan masih harus diisi lagi. Harus ada database lagi masuk ke kartu itu kan akan keluar dengan ketika digeser. Nah itu sehingga tidak setiap orang akan bisa beli bensin. Oh saya sudah kuota saya sekian. Nah mungkin ini juga perlu sosialisasi. Perkiraan kenapa kuota di Denpasar kemudian di Tabanan itu sekian juta. Berarti setiap orang akan ada jatah sekian. Nah ini mungkin juga perlu disosialisasikan. Sehingga setiap orang bisa mengukur dirinya bahwa saya kira-kira berat sekian. Kemudian ini Pak yang selanjutnya itu pengendalian nanti itu saya kira perlu ada lagi payung hukum. Ketika nanti sudah banyak, kita tidak siapkan perangkat. Kira-kira kalau orang melebihi kota ke sini kira-kira sama siapa? Nah ini yang mungkin kita harus pikirkan sehingga nanti kita sudah cetak kartu banyak, ternyata mereka melimpah mengambil banyak, tapi tidak ada, itu apa yang dari nah ini yang kita perlu kita pikirkan perangkat hukum nanti ketika kemudian sekaligus kira-kira yang ada mobil mewah tadi kita mempunyai kewajiban bahwa undang-undang pengendalian bensin BBM subsidi adalah suatu kewajiban dari negara. Sehingga kira-kira yang kira-kira tidak ini apakah nanti kita report yang mobil mewah itu kita sampaikan kepada publik bahwa mobil sekian dengan tidak punya hari misalnya gitu. Nah ini apakah nanti bapak ke sana? Apakah nanti perlu ada suatu ya kalau perlu kan ini kalau itu ditabrak ya silakan aja sanksinya apa? Jadi gini Pak, saya pernah membuat suatu nyata atau kebijakan negara. Ketika itu sanksinya lemah, kita tabrak. Reaksinya apa? Nah, ketika itu ternyata masalah mereka tidak ada reaksi, jadi menjadi normal. Nah, ini kira-kira nanti di SDM berani enggak kira-kira kalau nanti yang mobil merah ini kira-kira ada sajalah atau tidak sajalah berarti karena ini ada di sana. Jadi kita akan cari suatu logika kira-kira asumsi kenapa dia begini sehingga masyarakat kira-kira menjustifikasi terhadap norma yang itu suatu saat yang kita siapkan. Ini antara yang kita. Kemudian untuk implementasi, saya kira nanti perlu transisi Pak. Bapak misalnya ini akan sosialisasi. Ketika nanti sosialisasi, adakan nanti semacam mengisi daftar masyarakat, semacam ada kewajiban ini ada efek seluruh juga. Ketika dia akan mengisi permintaan untuk kartu, ketika akan mengisi permintaan untuk kartu tulisan BBM ini, berarti dia ada semacam di situ secara psikologis saya bahwa mobil yang sekarang saya daftarkan untuk dapat SPP untuk dapat BBM subsidi karena ini kira-kira saya berada gambaran bahwa saya kira-kira orang yang berjata setia sehingga ini akan psikologi ya. Nah kemudian mengenai kalau itu kita harus dilakukan pengisian ada semacam nanti pengajuan dia untuk membeli BBM bersubsidi lagi itu misalkan eleksi yang jangan terlalu panjang dan kuat segera tapi ada fotokopi STNK sama KTP supaya nanti bisa masuk dalam database. Kemudian perlu juga nanti ada edaran. Jadi ketika sosialisasi, kira-kira edaran nanti ketika ada mengisi siapkan nanti untuk edaran. Edaran ini kira-kira kalau undang-undang melaksanakan
APBN perubahan itu, karena kita hanya dicatat subsidi BBM-nya sekian, bahwa kira-kira setiap orang ini kira-kira hanya kira-kira berat mendapat sekian, kira-kira kalau kita rata dari jumlah itu. Nah ini mungkin bisa diberikan kalau menjadi masukan nanti untuk implementasi daripada pengendalian BBM. Dan tadi juga ini Pak, mungkin nanti perlu ini Pak, tadi ditanyakan kewenangan seberapa, karena sebetulnya kan ini bagian BBM ini kan kewenangan pusat. Nah kalau tadi ditanyakan memang ada keraguan daerah, itu perlu ada penelitian kewenangan dari pemerintah pusat kepada kabupaten atau provinsi kira-kira melakukan apa, sehingga jelas. Kemudian ini apakah nanti dari SDM atau dinas, karena di kabupaten kan dinas SDM, sehingga dia tidak ragu-ragu lagi kira-kira untuk melakukan pengendalian ini, sehingga di seluruh Indonesia saya yakin kalau itu diberi kejelasan itu ini akan memudahkan pengendalian. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih Pak. Ada beberapa yang ingin saya respons tadi, terutama terima kasih masukannya. Itu hal-hal yang perlu kita terjelas, kita akan matangkan Pak. Kemudian yang ternyata tadi untuk masalah mobil mewah segala macam itu bagaimana cara nanti kita akan membatasi apakah boleh atau tidak dan sebagainya. Tapi sebetulnya kemudian yang kedua masalah kewenangan daerah. Sebetulnya seperti tadi, kewenangan pusat tadi yang disampaikan oleh Pak M. Kita sekarang misalkan dapat 48 juta kiloliter. Kemudian Pak Anji minta kepada seluruh daerah 500 sekian kabupaten kota dan lain-lain untuk menyampaikan rencana kebutuhannya dikombinasikan yang data yang tahunnya itu dibagi habis. Misalkan DKI dapat sekian ratus ribu kiloliter atau sekian, ya kan? Bali dapat sekian. Sebetulnya wewenangnya setelah dibagi itu daerah mempunyai wewenang besar. Kemudian kalau misalkan nanti ada nggak boleh timbul, nggak boleh, silakan saja. Jadi karena sebetulnya Bapak itu sudah dikasih cek sekian. Jadi pusat itu, ini untungnya nanti kalau kita sudah mempunyai yang data-data itu kita sudah kalau sekian Bapak saya kasih dan silakan. Jadi sudah tidak ada lagi yang diperlukan Pak. Karena dari segi tadi, misalkan gini, Permen nomor 1 mengatakan bahwa mobil plat merah, mobil yang masih apa ya daerah? Bapak susah juga mengeluarkan seperti itu dari segi, termasuk mobil plat tadi. Jadi boleh itu mengeluarkan Pak yang dari Bali, mengeluarkan misalkan mobil-mobil yang dari hotel ya, mobil-mobil taksi hotel tidak boleh beli. Diinstruksikan kepada SPBU juga harus kalau mereka ini berarti ada permainan nanti kita masyarakat bisa melaporkan, ya kan? Si Eswana juga harus punya bertanggung jawab. Ini untuk yang masalah kewenangan, masalah nanti metodologi untuk isi ya, isi makanya kita sampaikan Pak, itu tentunya nanti akan tolong serahkan ini untuk dapatkan itu serahkan KTP sama STNK. Kalau ada 2 STNK sama, kita gampang sekali orang numpang itu mempunyai data kemudian begitu kita jebret di search saja yang namanya sama STNK sama enggak awal. Dan kita tidak laporkan ke Bapak kepolisian. Ini rencana yang kita dan masih jalan. Tidak ada ini saya sih tidak ada alasan kenapa tidak bisa jalan karena kita tadi dari segi fasilitas semua juga sudah Pertamina juga sudah siap, bank juga sudah siap, edaran juga tadi Pak seperti tadi ya, edaran sebenarnya ini kan edarannya Pak BPH kan
Pak BBM Migas itu membagi 48 juta liter. Sekarang kita saya rasa beliau sudah punya ancang-ancang. Mari seluruh Indonesia kirimkan ke saya ke Ivan jatah yang Bapak. Akhirnya kan kebutuhan. Sesuai dengan Perpres nomor 15 tahun 2000. Iya. Sekarang beberapa kabupaten kota sudah mengirim. Ya. Itu secara real ya, kebutuhan daerah. Cuman Bapak, kalau di total yang diminta daerah itu pasti jumlahnya menjadi 51 juta liter. Padahal cuma dikasih 48 juta liter, otomatis yang dibagi lagi. Jakarta minta 1 juta liter dikasih 600 kiloliter. 600.000 kiloliter. Misal, jadi Pak Ahok punya tanggung jawab, dan memang nggak cukup pula. Jadi justru itu pada Pak Ahok bagaimana mencukupkan yang tidak cukup. Nah kalau misalkan kalau misalkan saya itu anak saya bilang begini, kalau saya kasih uang, saya kasih uang, minta itu 1 bulan berapa? Oh saya minta uang jajan saya 1 juta. Itu kan kayak oke. Saya kasih 100.000. Belum nggak cukup. Yang gimana pintar-pintar kamu, bagaimana mencukupkan 100.000 sudah cukup. Ini kepintaran semuanya untuk mencukupkan yang tidak cukup. Oleh karena itu pengawasan kemudian pengendalian tidak bisa dikontrol dari pusat karena masing-masing daerah itu mempunyai karakteristik tersendiri. Apa yang dilakukan oleh Pak Ahok di Jakarta tidak bisa dilakukan di Sakitau, pasti karena berbeda. Oleh karena itu kita berikan mandat 100% pemenang pada Bapak di daerah untuk mengendalikan. Ada daerah-daerah yang sekarang kalau dapat laporan dari Pak Jokowi ini, daerah merah itu yang notanya over. Daerah yang hijau ada juga bupati yang agak ini kreatif. Yang tadi misalkan kebutuhan 600 dia bilang 2 kali lipat. Tempatnya belum butuh juga sebetulnya untuk membagi-bagi. Jadi ada kelebihan karena kebutuhannya tidak. Tetapi itu kan nanti kan suatu saat bisa diverifikasi Pak. Jadi saya nggak tahu lagi apa yang Bapak perlukan untuk wewenang tadi. Coba, banyak hukum sudah ada. Jatah dikasih, Bapak mau simpan nggak dikeluarkan mungkin juga. Ya, mau. Terus kemudian di Iswana sama Petani ini ada kali ribetnya di sana ini. Kalau mereka bermain, repot kita. Tapi kita kan sudah sepakat ya. Siapapun bermain di direksi pertanian bersatukan. Siapapun yang bermain dengan SPBU bermain untuk masalah ini, kita cabut langsung. Yaitu Pak Eri Purnomo Hadi, Ketua Iswana Migas, dia menyampaikan kepada dan masyarakat, bapak-bapak di Pemda mempunyai hak untuk melaporkan SPBU nomor sekian, tanggal sekian, melakukan sekian, laporkan kepada Pak Andi Someng, kepada kita. Ini dan itu. Jadi apa beliau kita sharing responsibility, sharing authority yang jelas menurut kami sudah memberikan authority. Kalau misalkan kurang kasih tahu kita yang mana yang mau diperlukan. Kalau misalkan jadi SKPD memberikan kewenangan, jadi diberikan kewenangan untuk hasil dalam jadi bebas merdeka, tetapi kalau termasuk nanti pemerintah pusat melarang alfa melarang ini ya, kalau tidak Pak, ini bapak-bapak saja lah yang melaksanakan. Kalau hanya diberlakukan untuk BBM bersubsidi, yang BBM non subsidi itu tidak diatur seperti ini tidak ada. Karena memang kalau kita pilih cepat ini kalau kita ribet buatnya aturan-aturan regulasinya
kemudian pembelian mobil baru, ini BPK itu dikeluarkan oleh Samsat tentunya dengan koordinasi dengan Jabar maupun pemerintah daerah. Jadi dengan seperti itu untuk pembelian non subsidi ini agak berat dilakukan oleh masyarakat, termasuk saya sendiri. Kalau sudah dompet tipis, meskipun biasanya juga tambah, dompet tipis apa isinya ada subsidi. Jadi ini saran dari kami. Kalau hanya diberlakukan untuk non subsidi ini subsidi bersubsidi ini tidak ada, dan bahkan akan lambat untuk penerapan peraturan menteri tahun 2017. Saya rasa ini yang akan saya. Terima kasih masukannya Pak. Nanti kita akan memikirkan, tapi yang jelas ini kita mencari sistem yang betul-betul murah, kemudian bisa dilaksanakan secara efektif, kemudian juga dilaksanakan secara cepat dan mengurangi yang paling penting tidak meribetkan, tidak mempersulit hak pemerintah apabila buat yang memberikan BBM bersubsidi untuk minta kepada siapapun yang mau menggunakan itu untuk melakukan usaha sedikit, yaitu nomor 1 seperti tadi harus non-cash, nanti harus menyerahkan STNK untuk dapat itu, kemudian juga peraturan-peraturan yang lainnya. Itu merupakan suatu pilihan, dan dari ini semua sistem tentunya tidak tepat, karena ujung-ujungnya adalah whatever sistem, bagaimanapun bagusnya itu sistem selalu tergantung domain behavior, selalu tergantung manusia. Kalau memang itu kita lakukan dengan baik, dan yang memang sudah ini memang usaha yang memang berusaha untuk tidak abuse, tidak berusaha untuk menyalahgunakannya, pengacara. Meskipun sistemnya bagaimanapun tetap usahakan ada yang menyalahgunakan, tetap aja. Itu makanya kita perlu bapak-bapak polisi, karena kita masih ada yang menyalahgunakan kewenangan, yang menyalahgunakan apa yang dimaksudkan oleh pemerintah. Tapi kita tidak boleh putus asa, karena itu ini merupakan salah satu usaha yang akan kita lakukan oleh negara, oleh pemerintah, terutama SDM beserta dengan kementerian lain, untuk mengendalikan, mengawasi dan mengurangi ketergantungan kita terhadap BBM, yaitu BBM subsidi. Yang ujung-ujungnya mudah-mudahan nanti subsidi hilang. Kalau subsidi hilang ya udah merupakan macam-macam, karena dibeli cuma harga kemudian. Bapak Ibu sekalian, ini waktu juga membatasi pertemuan kita. Saya ucapkan kami atas nama PSDM Pak Jelwati yang sekarang lagi dibikin pertemuan AMEN di Bali, ucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sharing, itu apa yang akan kita lakukan secepatnya, sehingga Bapak-bapak tidak kaget kalau misalkan pada tanggal 15 Oktober besar ini akan diberlakukan, sehingga kita akan minta, dan tentunya koordinasi akan selalu kita jalankan, sosialisasi akan kita lakukan, sehingga program pengendalian bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Kemudian mohon maaf kalau dalam penerimaan kami kurang pas, kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan, kami mohon maaf. Dan bagi bapak-bapak yang kembali ke daerah, kita selamat jalan. Pak Wagub, Pak Bupati, Pak Wakil dari pemerintah daerah, sekali lagi terima kasih. Dan bila saya tutup, salam